Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menaikkan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sihah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'anul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami'anul Akbar. Saldo laporan Jumat tanggal 3 Juli 2026 sebesar 49 juta 208.000 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut: hasil kotak Jumat 3 Juli 2026 sebesar 720.000 rupiah. Kemudian kotak amal yang di depan sebesar 388.000 rupiah. Dan infak dari keluarga almarhum Bapak Haji Asep Nasruddin sebesar 500.000 rupiah. Jumlah pemasukan 1.608.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 50.826.000 rupiah. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2026 sebesar 1.125.000 rupiah. Kemudian digunakan untuk bantuan Semarak Muharram 1448 Hijriah MTKS Subul Salam sebesar 1.500.000 rupiah. Saldo hingga hari ini sebesar 48.201.000 rupiah. Demikian mohon jadi maklum Jakarta 10 Juli 2026 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca umul Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan semoga dengan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk guru kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah juga mengangkat segala penyakitnya, menyehatkan kembali badannya, dan sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita sebagai jamaah di Masjid Jami ini. Kemudian Fatihah ini juga untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah. Semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khotib dan imam Al-Mukarram Al-Mutaram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Imam Wahyudi MPD, sedangkan muazin Bapak Haji Omay Supriyatna. Dan kepada jamaah sekalian, nanti selepas sholat Jumat, mohon keikhlasannya untuk menyolatkan jenazah saudara kita dari RT 9 nih. Nanti yang imamnya insya Allah Bapak kita. Kemudian pada anak-anakku sekalian yang ada di lantai atas maupun yang ada di bawah untuk tidak bercanda, ya tidak berkata-kata, tidak jalan ke sana sini, duduk dengan tenang, dengarkan khotib sedang berkhutbah dan jangan mengganggu kehusuan daripada jamaah yang lainnya. Dan kepada bapak-bapak sekalian yang membawa telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Dan bagi jamaah yang masih ada di saf belakang untuk bergeser maju mengisi saf-saf yang kosong yang ada di luar, yang ada di dalam, yang ada di depan dan meluruskan serta merapatkan safnya. Kepada anak-anakku sekalian yang masih ada di tangga untuk segera masuk ke masjid, jangan duduk di situ nanti takut terpeleset jatuh nanti. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi mujaddidil a'wami aman ba'da am. Alladhi iftataha bi ashhuri syahril muharram hadzal am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka asma'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah umat pilihan yang saya muliakan. Di siang hari yang penuh makna ini, kembali mari sama-sama kita menyisihkan waktu sejenak. Kembali menyelam ke dalam samudra Jum'ah, dalam rangka kita mencari satu wisdom, pelajaran berharga, butir-butir mutiara hikmah yang terpendam, yang selanjutnya kita jadikan sebagai bekal meniti pelayaran hidup selanjutnya menuju tepian pantai negeri harapan. Salawat bertabur salam, salam manis, salam penuh kehangatan, salam spesial. Kembali kita bingkiskan ke pangkuan manusia budiman insan pilihan. Ialah putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti kita termaktub dalam deretan umat pilihan yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, satu hari seorang ulama yang terkenal yang hidup di abad kedua Hijriah, dari kalangan generasi tabi'in, yang namanya sangat masyhur di kalangan para ulama, viral di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa beliau? Tidak lain adalah Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau pernah berguru dengan para sahabat-sahabat saat itu. Salah satu yang menjadi guru beliau adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah di salah satu sela-sela majlis yang sangat mulia, saat itulah bermunculan aneka ragam pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan kepada Imam Hasan saat itu. Tiba-tiba majlis yang sangat luar biasa, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat lisan murid kepada beliau. Dua saja yang kita angkat pada pertemuan yang cukup singkat ini. Pertama, ada yang bertanya, "Wahai Tuan Guru, saya ingin bertanya sekaligus minta saran bahkan doa dari lisanmu. Silakan, apa yang kau inginkan dan apa yang kau tanyakan." Begini Tuan Guru, saya bersama keluarga saya saat ini hidup dalam keadaan miskin papa, bahkan tidak punya apa-apa. Berikanlah kami satu amalan, satu zikiran yang apabila aku amalkan dan aku baca, maka Allah mentakdirkanku hidup dalam gemilang keberkahan, bahkan penuh dengan kekayaan yang Allah berikan kepada diriku. Saat pertanyaan yang dilontarkan kepada Imam Hasan saat itu, beliau Imam Hasan tidak langsung menjawab pertanyaan muridnya. Beliau hanya merenung sejenak sekaligus berpikir sesaat. Jangan sampai jawaban yang muncul yang disampaikan lewat lisan beliau menjadikan satu jawaban yang tidak menentu arah. Saat itulah beliau tersenyum lebar. Dan saat itu pula beliau dengan bismillah menjawab dengan satu jawaban yang singkat, padat, penuh manfaat dari dunia sampai akhirat, dengan kalimat yang cukup singkat, "Faqulistaghfirillah", beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang kedua tidak kalah penting. Kembali ada yang bertanya, "Wahai Tuan Guru, saya pun ingin bertanya." "Silakan, apa yang kau tanyakan?" "Begini Tuan Guru, kalaulah tadi saudara saya bertanya, dia hidup dalam serba kekurangan, bahkan kemiskinan yang melanda dalam kehidupannya. Justru saya sebaliknya Tuan Guru. Saya saat ini Allah titipkan amanah, harta yang berlimpah ruah, villa berdiri megah. Saya pernah menjabat menjadi seorang lurah. Sedikit pun tidak ada dalam kehidupan saya serba kekurangan. Apa yang saya mau sudah ada. Di mana-mana harta saya banyak. Tapi satu Tuan Guru, saya dan istri saya hidup dalam serba kesehatan, sehat wal afiat. Tapi sampai saat ini justru Allah belum memberikan keturunan dalam kehidupan rumah tangga kami. Wahai Tuan Guru, berikanlah pula kami satu amalan yang apabila aku baca, Allah memberikan keturunan yang banyak dalam kehidupan rumah tangga kami." Sekali lagi hadirin sekalian, jawaban yang muncul lewat lisan Imam Hasan tidak lain adalah "Faqulistaghfirillah", beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, saat itulah jamaah yang hadir timbul keheranan yang sangat besar, bahkan tanda tanya yang cukup besar. Kenapa? Dua pertanyaan yang berbeda namun mempunyai jawaban yang sama. Inilah yang melatar belakangi pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan kepada Imam Hasan saat itu. Bahkan kembali bertanya salah seorang muridnya, "Tuan Guru, tolong ceritakan, bahkan tolong terangkan kenapa pertanyaan yang berbeda namun mempunyai jawaban yang sama. Ada apa ini sesungguhnya?" Hadirin yang berbahagia, pertanyaan ini yang dijawab langsung oleh Imam Hasan bukan hanya berlaku khusus buat murid beliau yang hadir pada kesempatan saat itu, tapi tidak menutup kemungkinan kita pun yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang hidup di abad ini,
tidak menutup kemungkinan itulah solusi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Kemudian Imam Hasan berargumen, berhujjah, mengambil salah satu firman Allah di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ternyata disinilah yang melatar belakangi kenapa saat ini banyak di antara kita, bahkan mungkin diri kita, diterpa hidup dalam serba kesulitan, terpasung dalam kesusahan. Ternyata Allah tidak tinggal diam. Allah ingin menguji, Allah ingin melihat hamba-hambanya mengemis, menggetarkan arsy-Nya Allah dengan pantulan istighfar, dengan pantulan memuji, bahkan mengasmaul husnakan dalam kehidupannya. Ternyata Allah ambil dalam Al-Quran. Apa jawaban Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang bebas dari intervensi bahkan investasi manusia. Disinilah jawaban yang akurat yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kesalahan dan kedosaannya. Saat itulah tidak cukup sampai di situ. Aku berikan harta kekayaan bagaikan air hujan yang membasahi bumi, tumbuh-tumbuhan, dan disitulah aku berikan keturunan yang banyak. Subhanallah. Tinggal bagaimana kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang miskin papa, tidak punya apa-apa, yang banyak bergelimang kedosaan, kesalahan yang menggunung. Bagaimana tinggal kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi yang tepat, perbanyaklah kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar tidak menunggu datangnya bulan Muharram, secara terus menerus, lisan jangan sampai kering kerontang. Orang tua kita yang mungkin saat itu telah kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar dalam kehidupannya. Biar apa? Dengan aliran istighfar inilah pasti Allah akan ampuni kesalahan dan kedosaan yang saat ini telah kita perbuat. Mudah-mudahan istighfar yang sudah kita amalkan, istighfar yang sudah kita baca, yang hari ini, yang kemarin mungkin belum terlihat, yakinlah pasti Allah akan rubah, pasti Allah akan hadirkan kemudahan dalam kehidupan kita. Yang susah akan menjadi mudah, yang jauh terasa dekat. Tetaplah kita berpegang kepada Allah, lisan jangan sampai kering gontang. Mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad warḍallahu khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wattabi'ina wattabi'in wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن الصلاة أمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله